Balik lagi dengan Mas Riko Hutama. Mas Riko, menyambung pertanyaan tadi ya soal kematian. Kita tahu kan banyak orang yang dibayang-bayangi dengan ketakutan, kecemasan akan kematian gitu kan. Tapi kalau misalnya dalam tradisi kesadaran, kematian itu kan katanya justru dilihat sebagai awal, bukan sebagai akhir. Katanya begitu. Nggak tahu nanti perspektifnya Mas Riko seperti apa. Tapi maksud saya gini, apa sih makna kematian menurut kesadaran murni? Nggak ada kematian. Nggak ada kematian. Menurut kesadaran murni. Oke. Yang mati kan Riko. Identitasnya, ekspresinya. Ombaknya tenggelam. Tapi lautnya itu tetap ada ya gitu-gitu aja. Jadi tidak mempengaruhi apapun. Karena fenomena kematian dan kelahiran itu terjadi di dalam kesadaran. Terjadi di dalam kesadaran. Ya kan? Jadi sumbernya adalah kesadaran, fenomenanya adalah kehidupan dan kematian, kelahiran dan kematian. Ya, tapi memang kalau semua diarahkan balik ke kesadaran itu ya semuanya tidak ada sih. Event itu adalah kelahiran kematian. Tapi masalahnya kan ketika kita di posisi Riko, di posisi Hendra gitu kan, melihat banyak kejadian, kematian secara fisik, secara tubuh, ini justru merupakan awal. Kan banyak ya dalam kacamata spiritual orang mengatakan bahwa mudah-mudahan nanti tidak lahir lagi lah, mudah-mudahan ini yang terakhir dan lain sebagainya. Kalau dilihat dari sisi itu gimana? Bagi konsep itu merupakan awal karena mereka masih teridentifikasi dengan Riko. Identitas atau jiwa. Bukan dengan kesadaran. Ketika kalian benar-benar hadir sebagai kesadaran, setidaknya 1 jam aja lah sehari. Kalian kan tahu bahwa kematian tidak benar-benar ada. Hanya ilusi bagi kesadaran. Bagi kesadaran. Tapi nyata bagi tubuh kalian. Termasuk identitasnya. Jadi bagi kesadaran yang nggak nyata, nggak ada kematian. Kesadaran sama keheningan itu sesuatu yang sama apa enggak, Mas Riko? Keheningan adalah salah satu kualitas dari kesadaran. Keramaian juga. Oke. Jadi kesadaran itu melingkupi keheningan sekaligus keramaian. Di baliknya tepat. Di baliknya? Tepat. Di belakangnya tepat. Di belakangnya keheningan dan keramaian. Yes. Itulah kesadaran. Oke. Gampang itu, gampang. Gampang pokoknya ya. Oke, ini nih. Kalau kematian adalah pintu, katanya gitu kan. Kalau bagi yang tadi ya masih terikat dengan identitas ya. Maka pintu menuju apa kan gitu. Apakah kita hanya berpindah ruang atau berpindah kesadaran? Ya, itu pertanyaannya agak ini gimana tuh? Jadi gini. Misal ombak itu naik, kan lahir kan. Lahir kemudian turun. Dia turun itu menciptakan energi potensial untuk ombak baru untuk naik. Oke. Tapi bagi lautan ini nggak ada apa-apa. Iya. Nggak ada yang pindah. Ya kan, lautannya tetap di situ. Karena gerakan terjadi di dalam dirinya sendiri. Jadi lautannya nggak pindah. Ombaknya pindah posisi. Tapi ombak yang masuk itu bukan ombak yang keluar. Selama ini yang bikin kita rewel, ribet itu karena fokusnya pada di itu tadi, ombaknya tadi gitu ya. Yang bikin nggak selesai-selesai gitu ya. Nggak selesai, buyar. Muter aja gitu ya. Fokus di filmnya bukan di layarnya gitu ya Mas Riko. Gampang Mas Riko ya. Gampang memang kan. Tinggal dibiasakan. Oke. Jadi yang membuat kita itu takut akan kematian, takut berpisah sama orang-orang yang kita cintai, ya karena kita nggak berada di posisi lautan itu tadi. Yes. Oke. Nah, mungkin bisa di-spill sedikit Mas Riko, sebelum teman-teman ikut kelas gitu. Macam-macam latihan mungkin ya, yang tidak selalu melulu diajarkan Mas Riko itu aja gitu. Maksudnya apa? Macam-macam latihan yang bisa dilakukan agar kita bisa stay di situ.
Jangan berusaha latihan. Jangan berusaha dilatih ya. Beneran, jangan berusaha latihan. Ketika kalian berusaha latihan, berarti pikiran kalian sedang berusaha. Kalau misalnya bersedia aja gitu. Bersedia. Iya, bersedia pokoknya pasrah total, hadir utuh gitu aja. Ya diem. Awal-awal kalian harus diem. Awal-awal. Awal-awal itu akan lebih sulit untuk gerak sambil sadar. Kalian harus benar-benar diem. Ketika badan kalian diem, pikiran kalian biasanya ikut diem, baru ketemu sadarnya. Contoh gini nih. Oke, misalnya aku diem nih ya. Aku nggak berpikir apa-apa. Aku juga tidak ada perasaan apa-apa, semuanya sudah nggak ada. Tapi kok aku masih ada, berarti latihan kayak gitu. Nah, ada itu tadi kan maksudnya kesadaran tuh tadi. Nah, itu kan suara kan, loh kok aku masih ada. Nah, di baliknya pas. Oh. Nah, itu perlu connect ke tangkasan. Iya. Gampang, aslinya gampang. Jadi kehidupan sehari-hari itu akan memudahkan kalian untuk sadar aslinya. Hasil kalian tahu, oh ternyata sadar itu yang ini. Yang penting itu dulu. Kalian bisa ngepel sambil sadar, kalian bisa jalan. Jadi jangan kebanyakan orang itu gini, mempersiapkan hidup. Jadi dia mengurung dirinya di kamar, berusaha menyelesaikan semua, nanti sisa hidupku enak. Nah, itu biasanya backfire. Jadi yang perlu kita lakukan adalah dapat connect-nya, oh sadar ini gini, kemudian ya udah jalani hidup sehari-hari. Berarti kalau kemudian kita udah berada di situ, Tuhan nggak ada dong Mas Riko ya? Yes. Ya di mana Tuhannya? Di mana Tuhannya? Nah itu. Adanya ketuhanan ya Mas Riko ya. Kualitas ketuhanan. Kualitas ketuhanan. Yang menciptakan atau yang mengekspresikan segala sesuatu. Berarti benar dong, orang-orang mbah-mbah kita, leluhur-leluhur Nusantara ini kan selalu ngajari kepada anak cucunya, kepada kita untuk belajar diam lewat meditasi, merasakan keheningan. Itu gimana? Tapi kalau Mas Riko kan mengatakan itu terkadang bisa menjadi ajang pelarian juga. Itu gimana tuh? Jadi gini, kalian hanya bisa menyadari keheningan kalau kalian tidak mengotak-atik pikiran dan perasaan. Udah, kuncinya itu. Dibiarkan. Tapi ketika kalian bisa saja, oh pikiranku rame, aku tak meditasi untuk mendiamkan pikiran. Itu berarti pikiran sedang gelut dengan dirinya sendiri. Kecuali kalian menyadari konflik tersebut, ya kalian nggak akan bisa hening. Heningnya akan jadi seperti hening buatan. Jadi beda antara bunga asli dengan bunga buatan. Heningnya itu kayak hening yang dipaksakan, rasanya nggak enak. Kenapa aku tahu? Karena aku pernah. Iya. Ada banyak rasa nggak enak, akhirnya meditasi, vipassana. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, ya benar hening. Tapi heningnya itu kayak dipaksakan, tidak natural. Tidak natural. Dan bertahan paling 10 menit, kemudian rame maneh. Besok rame maneh. Akhirnya meditasi itu menjadi perform. Menjadi perform itu apa? Pertunjukan. Jadi kalian harus effort terus. Kalau kalian nggak meditasi sehari, besoknya kacau. Kayak minum obat gitu ibaratnya ya. Nah itu. Jadi keheningan itu harus natural. Karena keheningan adalah tepat di belakang keramaian. Jadi sebetulnya tidak perlu dicari. Asal kemudian kita itu udah menerima apa adanya, semua kondisi yang ada tanpa sebuah perlawanan apapun, secara tidak langsung kita udah berada di situ. Yes. Makanya percaya penuh pada semesta, tagline-nya Class Letting ini. Betul. Okay. Itu hasilnya percaya penuh pada dirimu sendiri. Percaya penuh pada dirimu sendiri. Iya kan kamu semesta. Iya. Puncaknya hasilnya itu. Kita ini semesta yang apa? Kan katanya ada semesta kecil, semesta besar, gitu gimana tuh? Semesta kecil itu bukan berarti semesta besar terpisah sama kecil. Oke. Yang kecil itu berarti adalah ekspresinya, tubuh dan identitas. Semesta besar ya yang kekosongan tadi. Oke, ini nih ada yang tanya nih, Mbak Baby, bagaimana membuat hening natural tersebut gitu? Itu tadi. Tadi udah dijelasin gitu ya, membuat hening yang natural. Jadi
sebenarnya kalau di angen-angen ya Mas Riko ya, ya tanpa effort kita berada di keheningan itu ya. Iya kan? Udah Heeh. hening, cuma Iya, salahnya kalian mencari keheningan, udah itu iya, doang, Mas. iya. Makanya Rum bilang, yang dicari itu sebetulnya sedang mencari. Dia akan menemukan ketika berhenti mencari. Paradoksnya, sekalian nggak bisa berhenti mencari kalau belum pernah mencari. Nah itu. Ya, Makanya memang harus mencari cari dulu. dulu. Makanya ya harus, makanya kasusnya kan banyak ya. Uangku udah habis Mas, baru kenal Mas Riko gitu ya. Kalau soal, iya, 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 iya. Oke. Ini, apa yang dimaksud dengan kematian adalah pulang ke rumah keheningan? Kan ada istilah kayak gitu. Mm-mm. Apakah keheningan itu tempat keadaan, atau Mm-mm. justru itu adalah inti sebuah keberadaan? Kalau di Jawa kan erat kaitannya ini kan sama pepatah mati sebelum Mati sebelum kan. mati. Jadi kalian harus sadar bahwa kalian adalah kesadaran sebelum raganya mati. Ya kan? Kalau mati ya nggak bisa ikut kan. Jadi itu maknanya adalah kematian tidak memulangkan, hanya ya kembali sebagai kesadaran yang tidak sadar dalam posisi lokalnya. Nah itu susah buat diungkapkan sih. Iya, 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 iya. Kayaknya itu perlu Bingungan. diobrolkan nanti di tanggal 9 lebih dalam ya Mas Joko ya. Oh iya, aku ya mikir gitu ya Mas Joko ya. Nanti ngomong lah gitu Mas Joko ya. Nanti ngobrol kita setelah ini gitu. Aku ya sempet mikir kayak gitu ya. Iya, iya, iya. Ini nih Mas, menjawab pertanyaan teman-teman lagi nih Mas. Teman-teman yang lain silakan kalau misalnya ada beberapa, misalnya case ya, ada kondisi masalah tertentu apa gitu, mungkin nanti bisa saya bantu tanyakan buat Mas Riko. Apakah kematian sejati adalah kematian ego? Jika iya, bagaimana kita mengenali kapan ego mati dan kesadaran mulai mengambil alih? Nah ini, banyakkan orang spiritual itu menganggap ego adalah sesuatu yang jahat dan harus dimusuhi dan dihilangkan. Yes. Kalau nggak ada ego, kalian nggak bisa hidup. Yang perlu digarisbawahi adalah kalian tidak teridentifikasi dengan ego. Wah, aku sadar, egonya adalah ekspresi dari diriku. Tapi ada banyak kemungkinan ego, kalian tinggal milih mau ego yang mana. Setiap ego mempunyai potensi ceritanya masing-masing. Jadi kalau kalian berusaha membunuh ego ya, kalian sedang membunuh bayangan yang aslinya nggak ada. Susah. Menderita sendiri. Tapi aku akhirnya jadi males buat pertanyaan deh ya. Angen-angen aku jadi males buat pertanyaan deh ya. Iya, aku kayak males ya buat pertanyaan karena nah apalagi gitu udah kan itu sebenarnya kan tinggal gimana kemudian ya menyadari itu kan. Mundur. Iya. Makanya dari tadi tanyanya kematian mulu ya. Oke deh, tapi nggak apa-apa ya namanya kita berperan kan ya. Iya, pura-pura aja lah. Orang sering mengira keheningan itu pasif dan kosong, Mas Riko katanya. Tapi Mas Riko sering menyebut bahwa keheningan itu hidup. Menurut Mas Riko gimana ini? Keheningan itu hidup. Hidup kan? Sumber dari semua ekspresi. Sumber dari semua ekspresi. Sumber dari semua tindakan. Jadi memang hidup, nggak kosong. Jangan dikira ketika ketakutan orang itu gini, nanti ketika aku sadar kosong, hidupku kosong. Enggak, hidup kalian akan lebih berwarna. Mas, gini. Terkait dengan kemudian kita misalnya berada di posisi lautan tadi ya. Kalau bisa seperti itu, kan ada kan kalau orang Jawa ada yang namanya kematian moksa segala macam. Apa itu yang disebut sebagai moksa? Moksa itu bisa dikatakan moksa itu ketika kalian bisa sadar ketika tidur. Itu makna aslinya. Tapi ketika digembar-gemborkan akhirnya ya kayak badannya hilang lah itulah. Oh, bukan itu esensinya. Esensinya bukan itu. Jadi moksa itu hampir sama dengan turiya. Kalau di tantra. Hampir sama dengan apa? Turiya. Kalau di tantra. Oh. Itu adalah ketika kondisi kalian tetap bisa sadar walaupun tidak ada objek.
yaitu kondisi tidur. Ya selesai. Oke. Mau ngapain? Tapi karena tadi ngomong soal tantra gitu, bersejiwa itu esensinya adalah tantra. Tantra itu salah satu sisinya mungkin 2% itu seks. 2% saja. 98%-nya adalah berisi kehidupan. Tapi, misal gini, Riz. Tapi menurutku, semua hal di dunia itu adalah seks. Misal Mas Hendra makan. Bibirnya berperan sebagai yang negatif. Tangannya, makanannya berperan sebagai positif. Berarti bibirnya berperan sebagai vagina, makanannya penis, ya kan? Mendengar. Oh iya. Telinganya berperan sebagai vagina, menerima, dan suara berperan sebagai penis. Apalagi, Riz? Iya. Semuanya itu pasti simbolis dari seks, karena semuanya terlahir dari seks ekspresinya. Dualitas, minus, negatif. Tapi kenapa tantra itu kayak mendapatkan aliran tantra itu kayak mendapatkan image yang negatif banget gitu ya? Atau mungkin karena disalahgunakan atau gimana? Atau bagaimana? Menyalahgunakan tantra itu bisa apa enggak? Itu di Indonesia saja sih. Oh. Yang apa? Oh, tantra itu porno, itu di Indonesia saja. Di luar enggak ya? Karena di luar seks itu ya dianggap wajar. Jadi 2% dari tantra adalah ajaran seks ya it's okay, dianggap wajar. Tapi kalau itu dibawa ke Indonesia, 2% itu tampak kayak 100%. Jadi seakan-akan ajarannya itu hanya seks saja. Padahal ajaran tantra itu bahkan lebih kuno daripada Hindu. Lebih kuno daripada Hindu. Oke. Jadi di tantra itu semua hal itu suci. Semua hal itu suci. Ibaratnya kalian disuguhi kopi, entah kopinya manis atau pahit ya kalian minum. Jadi apapun yang muncul, entah itu dualitas negatif, positif ya kalian harus nikmati. Itu tantra. Kalau kalian tidak mampu menjadi ruang bagi yang positif negatif ya kalian tidak akan tercerahkan. Itu esensi dari tantra. Ya sama dengan orang berkesadaran dong berarti. Yes, tantra memang tentang kesadaran. Itu awal mula muncul dari mana sih Mas? Nggak ada yang tahu. Itu yang ngarang ajarannya juga nggak ada yang tahu. Unknown. Tapi kenapa ya para pelakunya itu begitu takut terekspos gitu? Atau mungkin karena kondisi birokrasi kita takut nanti gimana gitu. Karena di Indonesia itu tantra dipandang sebagai Kama Sutra seks. Padahal tidak. Seksnya itu cuma 2% dan tidak nggak jelas. Ya kayak cuma diajarin ya udah kalau kamu waktu seks ya kamu harus sadar. Tiap kamu goyang ya kamu harus sadar. Terus gitu doang loh. Nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada soal posisi, kamu harus posisinya perempuan di atas atau cowoknya harus gimana, ngangkang atau apa namanya, kaya, nggak ada. Ya, cuma kalian dituntut sadar di setiap gerakan seks, gitu doang. Kalau nggak salah itu cuma 2 sutra. Lainnya ya bahas kesadaran. Oke. Itu Mas, kalau misalnya ini tentang vale ya, vale orgasme itu ada keterkaitan nggak secara esensial dengan misalnya kayak serat Gatholoco misalnya? Nah, kebetulan aku belum pernah baca serat Gatholoco sih. Okay. Intinya adalah vale orgasme itu adalah ini. Ya kalau dia kan si tokoh ini kan tidak akan mengeluarkan spermanya kalau kemudian tidak ada motif untuk kemudian lahir sebuah kehidupan baru gitu maksudnya. Oh, jadi ada ini. Jadi bukan hanya sebatas tidak keluar sperma. Intinya aslinya bukan itu. Tapi vale orgasme itu adalah ketika kalian melakukan seks doing, kemudian kalian arahkan ke seks being, identitasnya akan lenyap. Kalian tidak akan teridentifikasi dengan Riko ataupun Sinta. Ketika 2 orang hening, yang ada adalah satu kekosongan. Nah, di situ ada penyatuan. Iya. Di situ cinta mulai mereka. Nah, itu vale orgasme. Oke. Di situ cinta mulai mereka. Keren. Masih ada ya kelas vale orgasme? Masih ya? Iya, teman-teman bisa daftar kelas bersejiwa juga
di Ngaji Roso ya sama Mas Riko. Kenapa? Masalahnya apa? Suara ya? Gimana sekarang? Suaranya Mas Riko coba cek. Cek. Suaranya Mas Riko masih nggak normal? Aman kan ya? Aman. HP-nya kurang bagus mungkin. Tapi bagus tadi apa yang disampaikan Mas Riko di awal karena buahnya kayak yang galau ya Mas ketika ada kelas yang bagus gitu terus pengen ikut tapi nggak ada uang gitu tuh saya senang sekali dengar penjelasan Mas Riko tadi. Makin kita berusaha ke situ makin terlegitimasi bahwa kita identitas kurang. Nah, iya. Tapi ada juga kasus kayak gini Mas Riko ya. Mau uang gebu-gebu, pengen dapat uang 1 miliar. Endingnya justru ketipu 250 juta. Tadi ada mbak-mbak sih yang WA saya, pesan suara gitu. Kenapa kok bisa begitu Mas Hendra gitu katanya. Intinya ya karena kalian menggebu-gebu. Ketika kalian menggebu-gebu, rasanya nggak enak, rasanya di badan sempit, berarti kalian sedang bergerak dari rasa serakah atau kekurangan. Pasti ketipu. Kalau nggak ketipu uangmu hilang gitu. Intinya dari sponsornya apa kita udah bisa ngeliat hasilnya. Dari progresnya itu udah kelihatan. Oh kamu tergesa-gesa, oh uangmu pasti hilang gitu. Gitu doang hasilnya. Harusnya gimana sponsornya? Ya disadari. Jadi ketika kita mulai serakah nih, mulai terburu-buru, mulai mencari peluang tapi kok rasanya itu kayak urgensi banget. Iya. Biasanya kalau urgensi banget itu di dagu itu kayak agak keras gimana gitu. Nah itu yang perlu disadari sampai plong baru. Intinya kalian perlu diam sebelum ada. Kalau misalnya yang nggak enak tuh di dagu, berarti cukup dikasih atensi, dirasakan di dagunya sampai kemudian mengurai dengan sendirinya gitu. Betul. Nah ketika kemudian udah mengurai, udah shifting, itu gimana? Lebih rileks lagi gitu atau seperti apa? Lebih rileks dan lebih plong. Nanti tahu sendirilah. Dan tidak akan menarik peristiwa-peristiwa yang serupa sebelumnya gitu ya? Iya. Dan tidak akan mencerminkan peristiwa yang itu. Karena udah beda kan posisinya. Jadi ini sepanjang hidup kita itu kita selalu manifestasi. Jadi jangan disangka manifestasi itu adalah sesuatu hal yang kalian lakukan. Enggak, itu bukan doing. Itu adalah sifat kalian masing-masing. Jadi kalau intinya sejak lahir sampai sekarang kalian tuh selalu memanifestasikan kehidupan kalian 24 jam. Hanya saja kalian memanifestasikan secara tanpa sadar. Itu bukan sesuatu yang kalian lakukan. Jangan dikira ketika kalian afirmasi baru kalian manifestasi, enggak. Jauh sebelum itu. Lewat identitas dan semua ekspresi dari identitas. Makanya kita perlu sadar terlebih dahulu. Bangun. Nah itu. Bangun. Yes. Kembali ke fitrah kita semuanya. Gitu ya. Iya. Oke. Saya pikir itu, karena saya sudah nggak bisa bikin pertanyaan lagi kayaknya ya. Jadi, tapi paling tidak ya, saya ucapkan terima kasih Mas Riko tuh benar-benar membawa nuansa baru di Ngaji Roso, langsung perasan, langsung intinya gitu ya. Meskipun kemudian ya butuh waktu memang untuk memahami apa yang disampaikan Mas Riko gitu. Saya sendiri pun juga sama gitu. Tapi aslinya mudah kalau udah ini kan ya. Yang di kelas rata-rata teman-teman udah bilang, oh ternyata semudah ini gitu. Nah ini nih Mas, terakhir Mas. Mohon dijelaskan Mas tentang fungsi mirroring lagi Mas. Saya ya mungkin teman-teman gini. Teman-teman sebelum ikut kelas online yang 2 hari itu diwajibkan sama tim untuk masuk grup WA dulu, di situ latihan mirroring minimal berapa hari Mas Joko? Sarannya 21 hari. Sarannya sih 21 hari, tapi kalau misalnya udah mepet, ya nanti menyesuaikan. Yang penting pernah mengalami mirroring. Mirroring tuh nggak pakai baju, ya, di depan cermin, ya Mas ya. Untuk masalah durasinya berapa menit dan manfaatnya untuk apa gimana? 1 jam sih. 1 jam? Yes. Kalau bosan ya disadari bosannya. Intinya belajar membiarkan perasaan kalian apa adanya.
Kalau bosen ya dibiarkan bosennya. Intinya belajar nggak lari. Udah itu doang. Oh Intinya iya. mirroring itu. Belajar jujur terhadap diri sendiri. Otomatis kalau itu udah bisa 1 jam, terus besok nyoba lagi gitu. Dalam praktik kehidupan sehari-hari ketika dihantam misalnya yang masalah dan itu lebih mudah, kita mundurnya lebih mudah gitu. Mundurnya lebih mudah. Efeknya ke situ. Efeknya ke situ. Jadi yang menurutku yang belum selesai 21 hari untuk alumni ya diselesaikan. Penting sih itu. Karena biasanya kalau kalian mirroringnya benar itu 1 kali udah cukup. Kenapa perlu 21 hari? Karena aku yakin 20 hari pertama itu mirroringnya salah. Di hari terakhir baru benar. Yang salah yang gimana? Yang benar yang gimana? Yang salah adalah 20 hari pertama kalian pasti melawan emosi kalian. Kalau bosan ya kalian ingin ngilangin. Lama-lama dengan pengalaman kalian baru prakteknya benar. Itu memang perlu praktek sendiri, nggak bisa diwakilin. Ya tapi kalau misalnya dia udah advance tanpa mirroring, asal kemudian udah bisa menerima apa adanya, semua emosi yang ada kan nggak perlu mirroring kan? Yes. Iya. Tapi untuk mereka yang stres sangat disarankan mirroring. Intinya yang stres sangat disarankan mirroring. Iya. Menarik teman-teman. Jadi silakan teman-teman yang mau nanti ada di grup itu ada panduan mirroringnya biasanya. Mas Hari biasanya nggak pakai baju, difoto kan di depan cermin, nanti disuruh lihat teman-teman kayak gini posisinya. Gitu. Oke ya teman-teman, sudah dulu ya. Sampai di sini dulu. Kita ketemu di tanggal 19-20 Juli kelas letting in online 2 hari bersama dengan Mas Riko, Mas Hari, ada Mas Joko juga ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan seputar mirroring silakan ditanyakan di grup langsung. Ya, matur suwun ya Mas Riko atas waktu.